bukan anak fakultas hukum, bukan hakim, bukan pengacara, bukan polisi, bukan tentara, bukan DPR, bukan bukan pemerintah, Tuhan. Pertanyaannya, apa sih pentingnya hukum Tuhan dan negara bagi kita sesuai dengan apa? Pertama, hukum dibuat Tuhan sebagai bentuk kasihnya kepada manusia. Gimana maksud itu Pak Tony? Hukum itu kan sanksi, pendisiplinan. Masa Pak Tony? Sanksi, pendisiplinan bisa berbuah manis. Nah, begini maksudnya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Intinya adalah kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Sama, kasihi jugalah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya katakan hukum dibuat Tuhan bentuk kasihnya kepada manusia? Ya, tujuan hukum itu kan menata hidup kita, mengatur hidup kita, supaya tetap baik-baik dengan Tuhan dan juga baik dengan sesama kan Bapak Ibu. Ikan itu kan tujuan hukum tuh. Jangan hanya yang diambil sanksinya, tapi lihat tadi definisi hukum itu kan banyak dan juga tujuannya. Maka karena Tuhan tidak mau kita melanggar hukumnya dia, maka dibuatlah hukum Taurat dan juga Alkitab, PL dan PB. Kan gitu. Sama. Supaya tidak terjadi bentrok, konflik, permusuhan, sengketa, perbuatan kriminal di antara sesama manusia, maka Tuhan buat juga hukum atau aturan. Lagi-lagi itu juga tertuang di dalam Alkitab. Juga itu dieksplorasi lagi di dalam namanya hukum negara. Jadi artinya hukum itu bertujuan untuk menjauhkan kita dari kejahatan dan tindakan kriminal apapun juga. Dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Artinya hukum dibuat Tuhan sebagai bentuk kasihnya kepada manusia. Contoh paling konkret, contoh lain Bapak Ibu. Kita semua di sini pasti pernah dihukum oleh orang tua. Tapi coba saudara-saudara bayangin. Apakah hukuman orang tua itu membuat kita mati? Enggak juga kan? Buktinya sampai sekarang Bapak Ibu masih hidup. Walaupun orang tua kita sebagian mungkin sudah ada yang meninggal kan? Itu menjadi sebuah bukti konkret bahwa hukuman dari orang tua kita sekalipun bisa menjadi wujud kasihnya, perhatiannya, bimbingannya, rasa sayangnya terhadap kita supaya kita tidak sampai gagal, supaya kita tidak sampai hancur, supaya kita tidak sampai seperti orang lain. Hancurnya. Itu contoh paling konkret. Bahwa hukum dibuat Tuhan adalah bentuk kasihnya kepada manusia. Yang kedua, supaya kita menjaga totalitas hidup kita dari berbagai jenis dosa. Maka Tuhan buat hukum. Contoh Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, bebal. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Artinya apa? Tuhan mau hati kita, pikiran kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, kita
kita, ujung rambut sampai ujung kaki kita. Tetap terjaga, kudus, suci, sempurna. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di rumah, di jalan, di pasar, di kantor, di semua tempat. Harus kudus. Maka itulah tujuannya hukum dibuat Tuhan. Coba saudara bayang, apa nggak enak tuh? Enak banget lah. Karena kalau hidup kita dalam keadaan yang kudus dan suci, aduh, itu sangat memudahkan Tuhan memberkati kita. Yang ketiga sebagai pedoman hidup. Artinya, hukum itu dibuat untuk mengatur kita orang Kristen dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Itu kan diatur melalui hukum Tuhan tadi yang sudah kita lihat dalam ulangan tadi. Bagaimana caranya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan sesama, bekerja sama dengan orang lain, saling tolong menolong dengan orang lain. Itu kan tujuan dari hukum, dibuat hukuman untuk itu. Yang keempat, mengungkapkan kehendak Allah. Artinya, saudara, hukum itu sengaja dibuat oleh Tuhan sebagai cara Tuhan untuk menyampaikan master plan-nya, visinya, misinya, tujuannya, ya, program rancangannya untuk kita. Sudah pasti, saudara. Rancangan Tuhan itu buat kita pasti adalah rancangan yang terbaik dan terindah dan termanis dan tidak pernah ada duanya dengan rancangan manusia. Maka untuk itulah Tuhan buat hukum. Supaya kita selalu hidup di dalam rencana-rencana Dia yang baik, tujuan-tujuan yang sempurna, tujuan-tujuan Tuhan yang sempurna. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa hukum itu positif loh sebenarnya, bukan negatif. Tapi kenapa orang selalu memandang negatif dengan hukum? Karena dia selalu melihat hukum itu ya dari pemahaman yang salah. Yang kedua, karena dia sendiri adalah pelanggar hukum. Kalau orang tidak tidak doyan melanggar hukum, ya pasti nggak ada masalah bagi dia tentang hukum. Tapi orang yang senang melanggar hukum, berbuat kejahatan, berbuat kesalahan, wah, alergi dia dengan kata hukum. Karena kenapa? Karena totalitas hidupnya dan tindakannya di posisi yang negatif. Tapi kalau total hidup kita dalam posisi yang positif, nggak ada yang perlu kita takuti dengan hukum. Karena hukum itu positif, baik kok. Kalau kita menaati hukum, nggak ada yang kita nggak mengalami, nggak mendapatkan kerugian apapun juga. Nggak untung justru. Yang kelima, mengatur etika orang Kristen. Makanya hukum itu dibuat. Etika itu bicara tata krama. Nah, ini sudah kita bahas dalam pokok bahasan sebelumnya, ya, beberapa minggu lalu, Bapak Ibu ya. Etika itu luas. Maksudnya ada etika berkomunikasi, etika bekerja, etika melayani, etika berbisnis, ya. Maka sampai saya ajarin juga etika berpacaran, ya, dan juga etika membangun rumah tangga. Kan gitu, Bapak Ibu. Tujuannya kan semuanya itu untuk menolong kita bagaimana menjalani hidup ini dan mempergunakannya seturut dengan kehendak Tuhan sehingga kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Di samping itu, hukum itu berguna juga untuk apa? Mendorong orang, bahkan bisa cenderung memaksa orang. Dari salah satu sifat hukum kan memaksa ya. Artinya hukum itu bisa juga dibuat Tuhan memaksa manusia untuk sungguh-sungguh bertobat. Saya jadi ingat beberapa puluh tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang pendeta di LP Sukamiskin, Bandung. Lalu saya tanya,
Bapak siapa? Oh, saya Pendeta Petrus. Oke. Saya bilang, Bapak mengembalakan di gereja mana? Di gereja LP Sukamiskin. Saya gak kaget saya. Karena dia bilang menggembalakan di gereja LP Sukamiskin. Saya pikir, ya, maksudnya kan berarti di tempat di mana kami sedang melayani saat itu juga. Maksudnya gimana Pak? Saya bilang, iya, saya pendeta di LP ini Pak. Benaran nih saya bilang. Iya Pak. Gimana ceritanya Pak? Gini Pak, 20 tahun yang lalu. Dia mantan tentara ya. 20 tahun yang lalu. Saya nembak kepala komandan saya. Akhirnya beliau mati. Peristiwa itulah yang menghantarkan saya menjadi salah satu penghuni di LP Sukamiskin ini. Dia dijatuhi hukuman kurang lebih 20 tahun penjara. Tapi Pak Tony tahu, kalau Tuhan tidak paksa saya dihukum di LP ini, artinya kalau saya bebas beraktivitas di luar, kemungkinan besar bukan hanya mantan komandan saya yang bisa saya bunuh. Istri saya, anak saya, orang tua saya, mertua saya, orang-orang lain, pasti bisa saya bunuh Pak Tony. Tetapi karena kasihnya Tuhan, dia tidak ingin saya menghabisi banyak nyawa, maka dia paksa saya harus menjalani sanksi atau hukuman sebagai konsekuensi atau akibat dari tindakan saya 20 tahun yang lalu kepada komandan saya. Maka sejak saya menjadi penghuni di LP ini, Pak Tony, saya diinjili orang-orang seperti Pak Tony yang datang dengan kasih memberitakan Injil ke kami di sini. Dan saya bertobat, Pak. Sejak saya bertobat terima secara pribadi, Pak Tony, dari situlah saya dikasih beban oleh Tuhan melayani setiap teman-teman para narapidana yang ada di sini. Bahkan bukan hanya itu saja, Pak Tony. Selama saya di penjara dengan teman-teman, sambil saya melayani teman-teman, kami berhasil, Pak. Saya berhasil menciptakan beberapa lagu rohani. Bahkan saya membentuk sebuah tim untuk menyanyikan lagu-lagu rohani yang saya ciptakan sendiri. Dan itu sampai masuk dapur rekaman Pak Tony. Dan sekarang itu telah memberkati banyak orang. Maka sejak itulah semua narapidana di sini memanggil saya pendeta. Saya ingin Bapak Ibu. Maka setelah dia keluar penjara, akhirnya dia pun ditabiskan secara resmi menjadi pendeta melalui salah satu gereja. Tapi dia berkomitmen, saya tidak akan pernah membiarkan teman-teman saya, saudara saya di penjara untuk tidak dilayani. Saya akan tetap melayani mereka walaupun tidak ada orang lain yang melayani. Satu contoh faktual, hukum berkontribusi positif memaksa orang untuk bertobat dan berubah. Sama. Masih ingat gak saudara waktu dihukum oleh orang tua? Rasanya awalnya sakit kan? Tapi hukuman yang kita alami itu memaksa kita untuk berubah juga kan? Setelah kita berubah, siapa yang untung? Orang tua.